Sobat Epic, apakah kalian pernah membayangkan apa yang terjadi di balik kehidupan selebriti ataupun orang terkenal lainnya? Kebanyakan dari mereka memang menutup rapat-rapat kehidupan pribadi mereka dan rahasia di dalamnya. Akan tetapi tak jarang rahasia itu terkuak di akhir hidup mereka. Ketika seorang selebriti meninggal dunia, biasanya ada satu hal yang terjadi, seluruh dunia berduka. Namun dari waktu ke waktu, rahasia gelap tentang orang-orang terkenal tiba-tiba terungkap setelah kematian mereka. Dalam video ini, kami membahas 7 orang terkenal yang telah meninggal dan rahasia mereka. Di antaranya, kalian bisa mengetahui rahasia luar biasa yang dibawa Ratu Elizabeth ke makamnya setelah beliau wafat, dan aktor mana yang memiliki sisi lain yang gelap yang hampir tidak diketahui oleh siapapun. Jadi ini akan menjadi kisah yang sangat menarik, pantau terus di sini, hanya di Story Epic. Kita mulai dengan nomor 7 dan sebuah rahasia yang sangat gelap yang dapat menghancurkan seluruh penilaian kita tentang seorang aktor populer hanya dalam hitungan detik. Ini mengenai Charlie Chaplin. Sang aktor telah meninggal selama beberapa dekade, tetapi humor slapstick dan karakternya sangat dikenal oleh semua orang. Charlie Chaplin disukai di seluruh dunia dan film-filmnya seperti parodi The Great Dictator masih dianggap legenda hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi banyak aktor dan pembuat film. Namun meskipun Charlie Chaplin dikenal oleh dunia, dia memiliki rahasia yang kelam, khususnya dalam kehidupan pribadinya yang sama sekali tidak patut dicontoh. Aktor kelahiran Inggris ini memiliki kegemaran pada wanita muda, atau lebih tepatnya wanita yang sangat-sangat muda. Ketika Charlie sendiri sudah berusia lebih dari 30 tahun, Charlie Chaplin bertemu dengan Lita Grey yang baru berusia 12 tahun saat syuting. Karena dia sangat antusias dengan Lita, dia juga bekerja sama dengan Lita dalam film lain dan semakin dekat dengannya. Pada usia 15 tahun, gadis itu hamil oleh Chaplin. Dan hanya karena sang aktor takut dihukum karena telah merayu anak di bawah umur, dia kemudian menikahi Lita Grey. Selama pernikahan, Charlie Chaplin berulang kali menghina dan berselingkuh dari istrinya yang hampir 20 tahun lebih muda darinya. Charlie juga menuntut segala macam hal buruk darinya. Suatu kali, dia bahkan mengancam sang istri dengan pistol. Charlie Chaplin juga berselingkuh dengan wanita lain, beberapa di antaranya masih berusia 16 tahun dan memperlakukan mereka sama buruknya dengan Lita. Jika ditotal, dia dikatakan telah tidur dengan lebih dari 2.000 wanita. Akibat hidupnya yang bebas dan liar, Charlie Chaplin berulang kali memiliki anak dan menyangkal sebagai ayah mereka. Pada usia 54 tahun, aktor ini juga menikahi seorang remaja berusia 18 tahun. Setelah rahasia gelap Charlie Chaplin, kita lanjutkan di nomor 6 dengan seorang pria yang nama aslinya mungkin tidak dikenal oleh kebanyakan orang. Meskipun begitu, semua orang tahu karakter yang dia mainkan. Dialah aktor yang memerankan Dumbledore dalam 2 bagian pertama Harry Potter, Richard Harris. Richard Harris mengambil peran sebagai kepala sekolah dari sekolah sihir Hogwarts atas permintaan cucunya dan menggetarkan hati jutaan anak-anak di seluruh dunia. Tak lama sebelum pemutaran perdana bagian kedua, dia meninggal pada usia 72 tahun. Masyarakat saat itu mengenang Harris sebagai orang tua yang ramah dan populer. Baru sekarang, 20 tahun setelah kematiannya, putra-putranya mengungkapkan beberapa rahasia gelap yang menyoroti sisi lain dari pemeran penyihir yang tampak ramah dan bijaksana ini. Banyak yang mengatakan bahwa Harris tidak hanya seorang pecandu alkohol berat, tetapi juga pria yang benar-benar tidak dapat menahan hawa nafsunya dalam segala hal. Putra bungsunya melaporkan bahwa dia pernah menemukan ayahnya di lantai kamar tidurnya. Harris terbaring dengan posisi kepalanya penuh dengan setengah kilogram bubuk putih terlarang yang sangat dia sukai. Dan dalam hal lain, dia juga seorang yang suka berfoya-foya. Dia berselingkuh dari istrinya, berkeliling dunia untuk berpesta, dan terus-menerus terlibat dalam konflik sengit dengan orang asing. Ketika pemeran Dumbledore ini bercerai, dia bahkan pergi berpesta selama 7 hari berturut-turut, mengunjungi berbagai rumah bordil, dan terlihat mencabuli seorang biarawati. Ketika dia berpesta di bar, Richard Harris juga dikatakan pernah memukul pengunjung lain dalam keadaan mabuk tanpa alasan dan tanpa ada yang menduganya. Bahkan pada usia 70 tahun, Richard Harris masih membuat seorang pengunjung bar pingsan dan melemparkan bir ke wajahnya ketika pengunjung tersebut terbaring di lantai. Terlepas dari semua hal buruk ini, Richard Harris juga dikatakan sebagai ayah yang penyayang seperti yang dikatakan oleh putra-putranya.
Dari rahasia Dumbledore, sekarang kita sampai pada rahasia nomor 5, yaitu seorang pria yang namanya mungkin tidak kalian kenal, tetapi perusahaannya pasti semua orang tahu nih. Kita berbicara tentang Dietrich Mateschitz, pemilik merek minuman berenergi Red Bull. Pengusaha ini meninggal tahun ini pada usia 78 tahun dan merupakan orang Austria terkaya dengan kekayaan hampir 30 miliar euro. Bahkan semasa hidupnya, banyak hal terungkap tentang Mateschitz yang mungkin lebih suka dirahasiakan. Miliarder ini tidak menciptakan sendiri minuman energinya yang terkenal, tetapi justru menemukannya di sebuah toko di Thailand dalam sebuah perjalanan di awal tahun 1980-an. Di sana, minuman berenergi tersebut dinamakan Krating Daeng, yang jika diterjemahkan berarti banteng merah. Mateschitz kemudian membeli lisensi dan memasarkan minuman tersebut sebagai Red Bull. Pria Austria ini juga berulang kali dikritik karena membuat pernyataan populis sayap kanan. Baru setelah kematiannya, diketahui bahwa dia menolak penempatan iklan di komedi Jerman Erkan und Stefan dengan kata-kata Red Bull bukanlah soda Turki. Rahasia lain yang baru-baru ini terungkap tentang Dietrich Mateschitz bagaimanapun benar-benar sulit dipercaya dan sebenarnya sang pengusaha ingin merahasiakannya selamanya. Pria Austria ini tidak hanya tidak menciptakan Red Bull, tetapi sebenarnya perusahaannya tidak pernah memproduksi satu kaleng pun. Sebaliknya sejak awal produsen jus buah Austria, Rauch, mengisi semua kaleng Red Bull. Dengan demikian, perusahaan Red Bull tidak pernah menjadi produsen minuman itu sendiri seperti yang dipikirkan semua orang, tetapi perusahaan Red Bull sebenarnya hanyalah perusahaan pemasaran yang bertugas mempromosikan minuman berenergi sespektakuler mungkin. Kita lanjutkan dengan nomor 4 dan Ratu Elizabeth yang membawa sebuah rahasia yang sangat misterius ke dalam kuburnya. Sang ratu yang meninggal tahun ini meninggalkan sebuah surat misterius yang ditulisnya pada tahun 1986 kepada penduduk kota Sydney, Australia. Terlepas dari fakta bahwa surat tulisan tangan itu ditujukan kepada wali kota Sydney dan disimpan di brankas di Queen Victoria Building di kota itu, tidak ada hal lainnya yang diketahui. Bahkan orang kepercayaan atau keluarga ratu sendiri tidak tahu apa isi surat mendiang ratu tersebut. Bahkan surat tersebut mungkin baru akan dibuka pada tahun 2085, 63 tahun dari sekarang, oleh wali kota Sydney yang menjabat saat ini. Hanya pada saat itulah rahasia misterius surat ratu akan terungkap. Sampai saat itu surat tersebut akan tetap terkunci dengan aman di dalam lemari besi. Nah Sobat Epic, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar rahasia apa yang mungkin dibawa oleh ratu ke dalam kuburnya. Ngomong-ngomong, surat misterius itu bukan satu-satunya rahasia yang dibawa ratu ke dalam kuburnya. Penulis biografi ratu, Lady Colin Campbell, mengumumkan setelah kematian ratu bahwa ratu sebenarnya telah menderita penyakit sejenis kanker tulang sejak lama dan kondisi kesehatannya pada tahun-tahun terakhir sebelum kematiannya lebih buruk dari yang diduga publik. Namun hal ini belum dikonfirmasi oleh anggota keluarga kerajaan. Warisan ratu juga termasuk salah satu misteri lainnya. Selain harta warisannya sebagai ratu, ratu juga memiliki kekayaannya lebih dari 400 juta pound sterling sebagai seorang warga sipil yang tidak diketahui kepada siapa dia mewariskannya. Dari misteri seputar ratu, kita sampai pada nomor 3, yaitu seorang astrofisikawan yang sangat jenius, Stephen Hawking. Selain teori-teorinya yang menakjubkan, dia juga terkenal karena dirinya mengalami keterbatasan dan harus menggunakan kursi roda serta komputer untuk berbicara sejak usia muda. Hawking meninggal pada tahun 2018 akibat penyakit ALS yang dideritanya. Dia membawa sebuah rahasia yang sangat kelam ke liang lahat. Namun rahasia ini tidak menyangkut dirinya sendiri, tetapi masa depan umat manusia yang di mata seorang Stephen Hawking terlihat kelam. Sebagai seorang ilmuwan yang teori-teori kontroversialnya terbukti benar berkali-kali ini, dia memperingatkan umat manusia untuk tidak menggunakan kecerdasan buatan. Dia mengatakan bahwa mesin bertenaga AI tidak hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik dalam meningkatkan dirinya di masa depan, tetapi juga dapat mengejar suatu tujuan yang membahayakan bagi umat manusia. Untuk mengilustrasikan maksudnya, dia membuat perbandingan antara manusia dan semut. Stephen Hawking menjelaskan bahwa kebanyakan orang tidak akan membunuh semut karena rasa kebenciannya. Tetapi jika misalnya sebuah proyek konstruksi yang penting tertunda, hampir tidak ada orang yang meskipun tidak memiliki masalah dengan semut itu, mereka akan menghancurkan sarang semut demi kelancaran proyeknya. Hal yang sama menurut Stephen Hawking juga dapat terjadi pada kita dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI.
Hanya saja dalam kasus ini, manusia yang diumpamakan sebagai semut nantinya akan dimusnahkan untuk tujuan AI yang lebih besar. Sekarang Stephen Hawking telah meninggal dunia, dia sendiri tidak akan lagi dapat mengembangkan solusi untuk melindungi manusia dari kecerdasan buatan. Oleh karena itu, di masa depan akan menjadi lebih penting dari sebelumnya bahwa kita sebagai manusia harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan matang dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan. Setelah skenario masa depan yang menakutkan dari Stephen Hawking, kita lanjutkan dengan nomor 2, yaitu seorang aktor yang mungkin dikenal kebanyakan orang karena perannya sebagai Plutarch Heavensbee dalam film The Tribute to Panem, yaitu Philip Seymour Hoffman. Namun Hoffman juga merupakan aktor yang terkenal dan populer jauh sebelum itu, dan dia pun telah memenangkan Golden Globe dan Oscar. Pada tahun 2014, aktor ini secara tak terduga ditemukan tewas di apartemennya di New York. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia meninggal karena campuran 4 opiat ilegal, sejenis narkotika pereda nyeri yang berbeda. Diketahui bahwa Philip Seymour Hoffman pernah kecanduan zat-zat tersebut saat masih muda di tahun 1980-an, namun dia sebenarnya telah dianggap bersih dari obat-obatan terlarang selama beberapa dekade. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa aktor populer ini pernah mengalami relapse atau gejala kambuh dari obat-obatan terlarang yang buruk sesaat sebelum kematiannya. Hoffman kemudian menghabiskan 4 bulan terakhir hidupnya dalam keadaan mabuk di apartemennya, di mana dia mengonsumsi berbagai narkotika dalam dosis berbahaya setiap hari. Akhirnya overdosis menjadi kehancuran dirinya, dan Philip Seymour Hoffman hanya hidup sampai usia 46 tahun. Mengapa aktor ini mengonsumsi obat-obatan terlarang lagi sehingga jatuh dari karirnya setelah bertahun-tahun? Mungkin hal itu akan tetap menjadi rahasia selamanya. Terakhir kita sampai pada nomor 1 dan penyanyi yang lagunya masih menjangkau lebih dari 2 juta pendengar setiap bulannya, lebih dari 20 tahun setelah kematiannya, dan itu adalah Falco. Musisi asal Austria ini berhasil membawa lagu berbahasa Jerman pertama dan satu-satunya yang pernah mencapai nomor 1 di tanggal lagu Amerika Serikat dengan lagu Rock Me Amadeus. Karena Falco merasa terganggu oleh pers akibat ketenarannya, dia pindah ke Republik Dominika, di mana dia justru meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil misterius pada tahun 1988. Penyanyi ini saat itu mengemudikan mobilnya terlalu cepat. Setelah itu berbagai narkotika ditemukan dalam darahnya. Namun ketika album terakhirnya dirilis tak lama setelah kematiannya dengan lirik lagu "Haruskah Saya Mati Untuk Hidup?", rumor dengan cepat muncul bahwa kecelakaan itu tidak mungkin hanya sebuah kebetulan, seperti yang baru diketahui beberapa tahun kemudian akan fakta dari kelahiran Falco yang sangat tragis. Faktanya, dia seharusnya dilahirkan sebagai bayi kembar 3. Namun karena komplikasi di dalam rahim, Falco adalah satu-satunya bayi yang selamat sementara saudara-saudaranya meninggal dunia, dan karena kejadian mengerikan ini, dia tetap menjadi anak tunggal di keluarganya. Falco pun harus membawa rahasia kelam ini sampai ke liang lahat. Ngomong-ngomong, ada lebih banyak lagi selebritas bersejarah yang membawa rahasia gelap mereka ke liang lahat. Jika kalian tertarik dengan rahasia gelap sang selebriti, kalian harus menonton video kami lainnya yang akan membahas hal itu, atau kalian bisa klik subscribe dan like agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya hanya di Story Epic.